Jum, selamat pagi Pak. Pak Jum hari ini terlihat sehat nih, semangat Sehat, dan alhamdulillah. sebagai kepala sekolah saya mengucapkan terima kasih. Hari ini Pak Jum sudah menampilkan kedisiplinan. Salah satu teladan bagi siswa yaitu disiplin berpakaian dan Pak Jum hari ini hari Rabu nggih. Pak Jum sudah berpakaian sesuai harinya yaitu hari Rabu hitam putih, dan terima kasih, semoga keteladanan ini bisa menjadikan sekolah kita sekolah yang punya budaya disiplin baik. Baik Pak Jum, hari ini akan melaksanakan supervisi akademik di Pak Jum sesuai jadwal bahwa sekolah kita memiliki program supervisi akademik tahunan. Setiap guru sudah punya jadwalnya masing-masing, dan hari ini Pak Jum mendapat jadwal supervisi akademik. Sebelum melaksanakan supervisi akademik, kita berbincang dulu nih Pak Jum. Pak Jum betul sampaikan kita ngobrol sama Wan Pak Jum, untuk pembelajaran yang akan Pak Jum melaksanakan itu berarti terjadwalnya besok hari Kamis nih Pak Jum, bahwa supervisi akademik ini adalah kegiatan pemantauan, pembimbingan yang mendorong untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebelum supervisi akademik ini ada yang namanya pra-observasi. Nah, pra-observasi itu artinya obrolan, diskusi antara kepala sekolah dan guru yang akan diobservasi untuk lebih siap lagi dan lebih nanti bisa mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan di proses pembelajaran. Ada beberapa yang ingin saya ketahui dari persiapan Pak Jum. Ini Pak Jum, yang pertama, tujuan apa yang ingin Pak Jum capai dalam pembelajaran besok? Ya, terima kasih Pak. Kebetulan nanti saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Ada dua tujuan pembelajaran yang saya tuangkan dalam RPP. Yang pertama adalah siswa mampu mencari kata kunci dari bacaan berdasarkan teks bacaan yang dibaca oleh siswa. Sedangkan yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara pengelolaan sampah berdasarkan bacaan yang merupakan hasil observasi atau teks hasil observasi. Itu yang akan saya sampaikan dalam tujuan pembelajaran. Oke, baik Pak Jum. Berkaitan dengan kompetensi pengembangan yang ingin Pak Jum capai dalam proses pembelajaran itu apa Pak? Artinya area mana yang akan Pak Jum? Iya Pak, terima kasih. Area pengembangan yang akan saya capai adalah dalam area pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengetahuan ini nanti siswa akan dilibatkan dalam kemampuan untuk memahami Pak. Dalam kemampuan memahami ini nanti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menyiapkan teks bacaan, siswa mencari kata-kata kunci dalam bacaan tersebut untuk memahami dengan mudah apa isi dari bacaan tersebut. Baik Pak Jum, berarti Pak Jum nanti mata pelajarannya bahasa Indonesia nih Pak Jum. Kemudian saya ingin tahu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Pak Jum siapkan nih. Untuk rancangan pembelajaran kebetulan ya Pak ya, pendekatan pembelajaran mendalam ini untuk tahun pembelajaran ini sudah mulai disosialisasikan di sekolah-sekolah. Jadi saya mencoba kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi Pak Jum akan melaksanakan pembelajaran mendalam dengan strategi pembelajaran berbasis masalah di Pak Jum yang saya lihat di RPP-nya itu Pak Jum berencana mendalam menggunakan model pembelajaran PBL. Semoga pembelajarannya nanti akan berjalan dan tercapai tujuan pembelajarannya Pak Jum. Sampai ketemu di kelas. Terima kasih Pak Jum, tetap semangat. Terima kasih Pak Jum. Sama-sama. Tadi Pak Jum sudah melaksanakan pembelajaran, sekarang sudah pukul 9. Pak Jum sudah istirahat belum?
Oh sudah Pak, Sudah istirahat. setelah istirahat, mari kita berdiskusi terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Jum laksanakan tadi. Ngoten Pak Jum bahwa supervisi akademik ini bukan menjadi penilaian antara kepala sekolah dan guru, tetapi sebagai perbaikan di Pak Jum. Kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, dan pada umumnya semoga dengan peningkatan kualitas pembelajaran ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Ini Pak Jum, tadi saya sudah mengobservasi pembelajaran Pak Jum, dan Pak Jum sudah bersemangat, dan saya lihat juga anak-anaknya tadi yang berjumlah 30 siswa itu ada banyak kegiatan aktivitas yang sudah Pak Jum untuk lakukan untuk siswa. Bagaimana perasaan Pak Jum setelah melaksanakan pembelajaran ini? Perasaan saya yang jelas senang ya Pak, dan perasaan lega. Tetapi ada sedikit grogi Pak. Karena apa? Pendekatan pembelajaran mendalam itu baru buat saya, dan saya dalam kegiatan pembelajaran ini mencoba untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan dengan pengalaman dalam pembelajaran mendalam yang meliputi siswa itu dilibatkan dengan penuh kesadaran, dengan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Iya Pak Jum, jadi memang sekolah kita itu untuk implementasi PM-nya masih dengan belajar sendiri nih Pak Jum. Tetapi ikhtiar kita, usaha kita untuk belajar tentang pembelajaran mendalam ini, kita sama-sama dengan semua guru dan semua warga sekolah untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Ngoten Pak Jum, tadi sebelum kita observasi, sebelum Pak Jum melaksanakan pembelajaran itu, di praobservasi Pak Jum menyampaikan ada 2 area pengembangan nih. Nah, di pembelajaran tadi menurut Pak Jum, area pengembangan tersebut, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, apakah berhasil Pak Jum? Oh ya, menurut saya di area pengembangan pengetahuan dengan kemampuan anak memahami itu menurut saya sudah cukup berhasil Pak. Tetapi dalam area pengembangan keterampilan, yaitu ketika siswa saya libatkan dalam diskusi, di situ saya merasa anak diskusinya kurang interaktif ya, sesama siswa atau sama anggota kelompok. Itu yang saya rasakan. Oke, jadi menurut Pak Jum di area pengetahuannya sudah baik ya. Saya lihat tadi juga di hasil asesmen formatifnya anak-anak sudah tercapai ketercapaian tujuan pembelajarannya di Pak Jum, tetapi pada area keterampilannya memang ada yang belum ya. Nah, menurut Pak Jum untuk meningkatkan area pengembangan keterampilan itu apa yang Pak Jum akan lakukan? Berdasarkan tadi saya mengajar sambil mengamati ya Pak, sambil berpikir Pak, ini bagaimana sih ya ke depannya kok anak seperti ini. Menurut pengamatan saya tadi, saya perasaan itu anak itu kurang memiliki keterampilan dalam bertanya, keterampilan bertanya. Nah, itu juga saya refleksi terhadap diri saya sendiri. Mungkin dalam kegiatan pembelajaran saya kurang melatih keterampilan anak dalam bertanya, sehingga dalam diskusi itu terasa sepi. Jadi hanya beberapa anak saja yang mampu mengemukakan pendapatnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya. Baik Pak Jum, jadi menurut Pak Jum eksplor diri juga penting ya Pak Jum. Tadi di awal juga saya melihat perencanaan pembelajaran Pak Jum itu ada area kognitifnya dan psikomotorik. Tadi disebutkan aktivitas siswanya. Nah, ternyata setelah melaksanakan pembelajaran itu, di proses pembelajarannya masih ada beberapa siswa yang masih belum aktif nih Pak. Bahwa memang setiap siswa itu memiliki aktivitas keterlibatan masing-masing, baik aktivitas fisik maupun aktivitas belajar nih. Nah, menurut Pak Jum, dengan adanya beberapa siswa yang belum aktif dalam pembelajaran ini, kedepannya bagaimana? Oh iya Pak. Nih. Kedepannya yang ada dalam benak saya adalah bagaimana saya menyiapkan media pembelajaran yang menarik buat anak. Nah, dengan media pembelajaran itu nanti anak akan punya rasa ingin tahu untuk bertanya.
untuk bertanya, dan juga saya akan melatih kemampuan bertanya anak dalam kegiatan pembelajaran, misalnya sesama teman saling bertanya, saling menjawab, dan itu akan saya latih dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Oke, baik. Jadi kedepannya Pak Jum akan menyiapkan media pembelajaran ini sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam ini Pak Jum. Ada namanya pengembangan teknologi digital di Pak Jum. Jadi bahwa teknologi digital itu tidak harus dengan komputer, tetapi dengan pembelajaran yang interaktif, siswa dapat terlibat dalam aktivitas siswa, dan juga pada perencanaannya Pak Jum juga nantinya menambahkan kerangka pembelajaran tersebut. Nah, Pak Jum, menurut Pak Jum untuk ke depan bahwa pembelajaran mendalam ini perlunya kesiapan guru. Nah, salah satunya tadi dalam menyiapkan media pembelajarannya. Menurut Pak Jum, media pembelajaran yang seperti apa yang dapat mengaktifkan aktivitas siswa atau namanya media pembelajaran yang interaktif? Menurut Pak Jum bagaimana? Pendapat saya media pembelajaran adalah media pembelajaran yang sesuai dengan konteks materi pembelajaran yang akan kita sampaikan, dan kita pilih media mana yang bisa melatih anak untuk berkaitan dengan masalah tadi ya Pak ya, melatih kemampuan anak untuk bertanya. Jadi dengan media-media yang menumbuhkan rasa ingin tahu anak. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Pak Jum nanti akan mencoba mempersiapkan media interaktifnya Pak Jum, dan sekolah kita ada beberapa sarana, prasarana, kelengkapan yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif ini. Semoga kedepannya pembelajaran yang Pak Jum akan laksanakan dapat tercapai. Yang pertama, tujuan pembelajaran tercapai, dan sebagai ini nanti kualitas pembelajarannya akan meningkat, dan pada umumnya di sekolah kita ini mutu pendidikannya akan meningkat. Terima kasih Pak Jum, tetap semangat. Terima Nanti kasih, dilanjut Bapak. istirahat. Terima kasih Pak Jum atas waktunya. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Pak Jum ini sudah menampilkan yang terbaik. Terima kasih.